Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin rahmat Allah, Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah subuh yang luar biasa besar itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita istiqomah selalu mengawali hidup kita di masjid ini. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 138. Apa kata Allah Bapak Ibu? Sibghah Allah atau celupan Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Memuliakan Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah yang berkata-kata kepada kita Bapak Ibu. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang mendengarkan apa yang Allah informasikan kepada kita. Dan ketika kita berdoa, Allah yang mendengarkan apa yang kita katakan. Maka Bapak Ibu, orang yang sukses, orang yang tenang hidupnya, dia pastikan setiap berganti hari dia membaca Al-Quran. Setiap berganti hari dia selalu berdoa. Maka setiap hari dia mendengarkan kata Allah, dan Allah juga mendengarkan kata dia. Ini dua ini penting sekali Bapak Ibu. Dan apa kata Allah di ayat Al-Baqarah 138 ini? Bahwa Allah punya celupan. Sama kita mencelupkan kain putih masuk ke dalam ke tinta. Di ulama banyak mengatakan si wajib celupan Allah ini adalah aturan Allah. Maka Bapak Ibu, dalam hidup ini Allah yang menjadikan kita, Allah yang tahu persis kebutuhan kita. Maka Allah ciptakan kita, kemudian Allah tunjukkan cara hidup kepada kita melalui Al-Quran. Maka Allah tentang sekali sibghah Allah. Allah punya celupan. Dan banyak kita melihat orang lain juga punya celupan-celupan, punya aturan-aturan. Dan ada juga orang yang mengambil celupan Allah sedikit, dimodernisasinya, direvisinya. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Pastikanlah Bapak Ibu, setiap yang Allah suruh itu, yang Rasul suruh itu pasti maslahat kepada kita. Dan setiap yang Allah larang, yang Rasul larang, pasti mudarat bagi kita Bapak Ibu. Baik sibghah. Sederhananya Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam firman Allah dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 90 yang hampir sering khatib ketika mengakhiri khutbahnya di khutbah kedua membaca ayat ini Bapak Ibu. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ini sibghah Allah. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Jadi perhatian serius bagi kita. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Di berlaku adil itu adalah sibghah Allah. Apa itu adil Bapak Ibu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Diri kita, kapan saat istirahat, kapan saat makan, kapan saat mandi, itu termasuk adil. Adil kepada istri, adil kepada suami, kepada anak-anak, kepada masyarakat. Itu sibghah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi Bapak Ibu, Allah menyuruh kita berbuat kebajikan. Sibghah Allah itu menyuruh kita apapun yang kita kerjakan itu adalah yang baik-baik saja,
Yang kita lihat yang baik-baik saja, yang kita dengar yang baik-baik saja. Kaki kita melangkah ke tempat yang baik-baik saja. Itu yang Allah mengatakan di sini, kita berbuat kebajikan. Kemudian apalagi kata Allah di sini, memberi bantuan kepada kerabat. Di orang yang ikut sebagai Allah itu adalah orang yang membantu kerabatnya, membantu saudaranya, membantu teman, melapangkan orang lain. Allah akan melapangkannya. Apakah yang tiga ini sudah kita amalkan Bapak Ibu? Berlaku adil, yang kita kerjakan yang baik saja, kemudian membantu kerabat kita. Kemudian Allah mengatakan di sini lagi Bapak Ibu, di An-Nahl 90 ini ada 3 suruhan Allah dan 3 larangan Allah. Dan larangan Allah, Allah melarang kita berbuat keji. Apa itu berbuat keji Bapak Ibu? Membuat sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat sesuatu membuat orang tidak nyaman dengan kita, itu sudah keji itu Bapak Ibu. Maka hati-hati, jangan ucapan kita, perilaku kita membuat orang tidak nyaman, kita tidak masuk ke dalam kategori orang yang dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita ikut dalam celupan Allah itu Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan di sini, Allah melarang kita membuat kemungkaran, perbuatan yang mengirikan, itu termasuk kemungkaran. Ulama mengatakan kemungkaran sejati adalah apabila kita meninggalkan yang disuruh oleh Allah, kemudian melakukan yang dilarang oleh Allah, itu adalah kemungkaran yang sejati. Maka orang yang ikut sifat Allah tidak akan melakukan itu. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan, Ia memberi dan menjauhi permusuhan. Orang yang masih hebat apapun sholatnya, hafal Qur'annya, tapi kalau dia punya musuh orang beriman, dia tidak ikut sifat Allah. Maka pastikan Bapak Ibu, siapapun orang Islam, kaum mukminin, kita pastikan mampu tegur sapa dengan dia, kita mampu bersalaman dengan dia. Kalau ada orang beriman, apalagi itu orang serahim dengan kita, kita tidak mampu tegur sapa dengan dia, kita tidak masuk ke dalam sifat Allah kita nanti di akhirat. Dan akhirnya Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, apa kata Allah di sini? Wa idzakum la'allakum tadhakkarun, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kami sudah menyampaikan pagi ini di sini, mudah-mudahan kami yang menyampaikan mau mengambil ini sebagai pelajaran. Bapak Ibu yang mendengarkan, ambillah ini sebagai pelajaran. Banyak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.